Ya Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Di tengah-tengah pandemik sekalipun kita tetap mencari wajah Tuhan. Dan ketika mencari wajah Tuhan, disitulah letak kekuatan setiap saudara dan juga saya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami akui di hadapan Tuhan pagi hari ini kekuatan kami terbatas. Kami perlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang beribadah online, pagi hari ini kuasa-Mu menjamah mereka. Hadirat-Mu memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Rumah mereka masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, hadirat-Mu sanggup memberikan kekuatan yang baru. Hanya Engkaulah andalan kami, tidak ada yang lain. Inilah pujian sembah kami Bapa. Syakayara labaya rana baita kayara labara nabayara labaya syekera labara labara labara. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Apapun yang saudara alami, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau di tengah kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Yes Lord. Mari dengan imanmu, saudara, bersama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Dan hanya Tuhanlah yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Engkau berada Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang terus menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengalami hadirat-Nya. Kita akan terus mengalami kebaikan-Nya. Yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya pasti berlaku atas saudara dan juga kita di tempat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan juga saya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mari saudaraku yang di rumah, angkat suara katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Amin. Amin. Di tengah-tengah apapun yang kau alami, tetap percaya mukjizatnya, hadiratnya, dan kuasanya selalu ada buat saudara dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah. Sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa. Bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita.
jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, sekalipun saat ini masih tidak memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka di gereja. Namun tetap firman Tuhan dapat diberitakan melalui teknologi, dan pada saat ini saya ingin menyampaikan khotbah pada Bapak Ibu sekalian dengan judul Introspeksi dan Evaluasi Diri adalah Pelita Hati. Jadi saya ulang, introspeksi dan evaluasi diri adalah pelita hati. Jadi pertama-tama pada tema itu ada yang namanya pelita hati. Jadi introspeksi dan evaluasi diri
adalah pelita hati. Artinya introspeksi diri dan evaluasi adalah kekasih. Mengapa saya sebut kekasih? Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata pelita hati itu diterjemahkan sebagai kekasih. Oleh sebab itu, maka artinya introspeksi dan evaluasi diri adalah pelita hati, yang berarti juga introspeksi diri dan evaluasi diri adalah kekasih. Nah, kekasih artinya kita harus memperlakukan introspeksi dan evaluasi diri itu sebagai kekasih yang selalu dekat dengan kita. Juga berarti kita harus sering bertemu dengan kekasih kita. Kita harus membina keakraban dengan dia, ya. Dan kita harus juga memanfaatkan kekasih kita itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, oleh sebab itu juga, dan jangan kita tinggalkan dia setiap saat, karena kekasih kita yang kita sunting merupakan pasangan hidup kita seumur hidup. Artinya tidak akan lepas dari diri kita. Kira-kira begitu arti tema kita hari ini. Nah, mengapa saya mengajak atau menyerukan agar kita semua melakukan introspeksi dan evaluasi diri dan menjadikan itu sebagai kekasih, agar hal itu selalu melekat dalam kehidupan kita. Nah, jawabannya adalah jangan sampai kita terlambat dan terhilang pada saat mendapat panggilan untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Artinya, apabila satu saat kita dipanggil oleh Bapa untuk kembali pulang ke surga, kita sempat bersama dengan kekasih kita itu mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Itu yang sangat penting, karena untuk itu kita harus mengambil satu keputusan. Nah, untuk hari ini ya, kita akan ambil bacaan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Perikopnya berjudul Hidup sebagai anak-anak terang. Nah, di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di ayat 15 ada dua kata, yaitu bebal dan arif. Bebal itu artinya bodoh, ceroboh, ya, terus berpikir pendek, mengulang-ulang kesalahan yang sama, dan sebagainya, ya. Jadi artinya kita harus memperhatikan hidup kita ini supaya kita tidak bebal, tidak bodoh, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa, ya, berpikir pendek dan mengulang-ulang hal-hal yang gagal. Tetapi sepertinya kita harus hidup sebagai orang arif. Nah, kata arif itu artinya bijaksana, berpikir panjang, ya, tenang, sabar, dan penuh dengan pertimbangan. Jadi kita hidup harus seperti itu. Harus bijaksana, berpikir panjang, tenang, sabar, dan penuh dengan pertimbangan. Kemudian ayat 16 mengatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu, jangan kita bebal, tetapi kita arif. Kemudian kita harus mempergunakan waktu yang ada pada saat ini yang kita miliki, agar kita bisa menghindari hari-hari yang jahat. Sebetulnya apa sih hari-hari yang jahat itu? Bapak Ibu, hari-hari yang jahat itu nyata sekali dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Hari-hari yang jahat itu antara lain misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, adanya bencana alam, ya, terus kemudian wabah seperti kita alami pada saat ini, yaitu wabah pandemi corona. Nah, hari-hari itu dari waktu ke waktu semakin jahat.
Kemudian ayat 16 mengatakan begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ayat ini berkata kepada kita, pergunakanlah waktu yang kita miliki ini agar supaya kita mengusahakan dan mengerti kehendak Tuhan untuk kita bisa lolos dari hari-hari yang jahat itu. Nah, saat ini kita hidup di salah satu dari dua kubu yang ada di dunia ini. Ternyata di dalam dunia ini ada dua kubu, Bapak Ibu. Kubu yang pertama adalah kubu anak-anak dunia. Sedangkan kubu yang kedua adalah anak-anak Allah. Nah, kedua kubu ini ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara sekarang, kita adalah di kubu yang termasuk kubu yang kedua, yaitu kubu anak-anak Allah. Namun sekarang perbedaannya apa antara kedua kubu itu? Begini yang paling sederhana. Anak-anak dunia di dalam menghadapi permasalahan ataupun di dalam pergumulan, mereka tuh mempergunakan pikirannya, kekuatannya, kemampuannya, dan bahkan kalau mereka punya yang namanya koneksi dan sebagainya, itu dipergunakan secara maksimal untuk mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah? Sebetulnya sama, Bapak Ibu, ya. Namun kita mempunyai satu sarana yang memungkinkan kita lebih ringan menghadapi segala hal yang dihadapi di dalam pergumulan. Jadi kalau tadi anak-anak dunia, dia berusaha dengan kekuatan sendiri, tenaga sendiri, pikiran sendiri, koneksi, dan juga apalah yang mereka bisa lakukan. Sedangkan kalau anak-anak Tuhan, memang benar, dia melakukan hal yang sama dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya. Namun tidak seperti anak-anak dunia. Kita mempergunakan semua kekuatan Allah. Di situ kelebihan daripada dua kelompok ini. Jadi anak-anak dunia itu memakai kekuatan sendiri, sedangkan anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah, dia melakukan dengan pertolongan Allah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah sederhana. Akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan masuk di dalam kelompok anak-anak Allah. Nah, seluruh khotbah yang saya ingin utarakan, saya ingin perkatakan kepada Bapak Ibu sekalian, itu dalam konteks untuk anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, coba kita ambil bacaan kita pada saat ini, yaitu bukan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat kepadamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Luar biasa. Udah menyembuhkan orang, udah bernubuat, ya, udah melakukan hal-hal dalam nama Allah, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ternyata waktu kita bertemu dan Tuhan tidak mengenal kita, di saat
kita diminta pertanggungjawab dalam tahta pengadilan Allah. Oleh sebab itu, mengapa saya beri judul introspeksi dan evaluasi diri? Agar supaya kita coba introspeksi dan evaluasi diri mengenai kehidupan kekristenan kita. Karena kehidupan kekristenan kita memang berbeda-beda. Ada yang sejak lahir dia sudah Kristen, ada yang setelah umur sekian dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagainya. Tetapi semua itu termasuk di dalam kelompok anak-anak Allah. Agar supaya kita tidak terlambat, agar supaya kita tidak terhilang, kalau kita introspeksi dan evaluasi diri. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak terlambat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ya, kita tentu pernah melakukan banyak kesalahan ya. Meski kesalahan itu mungkin kecil ya. Agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, introspeksi dan evaluasi diri itu diperlukan. Dan benar-benar penting ya. Jadi kita harus memahami apa manfaatnya. Kita harus memahami kapan tindakan itu harus dilakukan. Jadi pertama-tama saya mau membawa dulu pemahaman apa itu introspeksi. Introspeksi adalah berpikir serius dan cermat atau merenungkan ya tentang karakter, perilaku, emosi, dan motif yang ada pada diri kita sendiri. Saat melakukan introspeksi, kita akan melihat ke belakang mengenai kehidupan kita ya di masa yang lalu yang merefleksikan hidup kita hingga saat ini. Dengan itu kita akan memperoleh data. Apakah kita dulu begini, kita dulu begitu, apakah kita salah, apakah kita benar, dan sebagainya. Dan kita mendapatkan data. Nah, kemudian pemahaman mengenai evaluasi. Karena data-data itu nanti kita pakai untuk mengevaluasi diri. Ya. Dan evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi, yaitu data, mengenai kinerja sesuatu, bisa metode, bisa manusia, bisa peralatan. Kita kumpulin data-data itu, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan. Menentukan apa? Menentukan alternatif terbaik dalam kita membuat keputusan. Jadi uraiannya sebagai berikut Bapak Ibu. Sebagai contoh ya, tahun baru itu sering dianggap sebagai momen yang tepat untuk membuat satu resolusi, satu komitmen, satu janji. Karena tahun lalu mungkin kita sudah membuat resolusi, kita sudah membuat janji, sudah membuat komitmen untuk diri kita sendiri, untuk begini, untuk begitu. Ya. Nah, tahun barulah yang dianggap atau akhir tahunlah yang dianggap sebagai saat yang tepat. Nah, ada sebuah judul artikel yang menulis seperti ini. Dikatakan bahwa sebelum membuat resolusi, buatlah evaluasi terlebih dahulu. Yes. Resolusi tanpa evaluasi diri atau introspeksi diri hanyalah impian indah yang sering sulit direalisasikan. Nah, resolusi juga seringkali sulit tercapai karena apa? Lemah monitoring diri. Jadi kita tidak mawas diri. Kita kadang-kadang tidak melihat keadaan kita. Sibuk dengan ini, dengan itu, dan sebagainya. Nah, dengan kesibukan dan yang kita hadapi membuat kita kerap kehilangan fokus. Dan visi di dalam hidup ini menjadi bias. Nah, introspeksi diri idealnya itu tidak dilakukan hanya pada akhir tahun atau di awal tahun. Introspeksi itu hendaknya dilakukan setiap hari. Dengan memonitor diri setiap hari, ya, itu akan membantu kita untuk melihat
usaha-usaha apa saja yang sudah kita capai. Nah, suatu ketika Bapak Ibu sekalian, menarik juga nih untuk disimak ya. Nah, di harian Singapura, yaitu di Sinciu Daily ya, yang terbit pada 9 Desember tahun 2010. Jadi melewati suatu survei kecil dengan 50 responden ya, ditemukan bahwa 80% responden itu mengatakan bahwa mereka menderita yang namanya sindrom telepon seluler. Apa itu sindrom telepon seluler? Sindrom telepon seluler itu seperti ini. Jadi dikit-dikit kita mana ya? Kita cari ya, mana ya HP kita ya? Terus kita lihat, mungkin ada WA yang masuk. Mungkin ada telepon yang belum terjawab. Mungkin ada hal ini, ada hal itu. Sehingga sedikit-sedikit lihat HP, sedikit-sedikit lihat HP. Dan itu kita menjadi stres lama-lama. Jadi ada seorang psikolog ya yang berpendapat begini. Andaikan sindrom seluler itu diganti ya dengan tindakan kita ya, sedikit-sedikit introspeksi diri, sedikit-sedikit kita evaluasi diri, maka itu jauh lebih bermanfaat dan akan jauh lebih baik. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah, tapi pertanyaannya, mungkinkah introspeksi dilakukan setiap hari? Memang hal itu bisa, tapi susah. Namun bisa dilakukan. Nah, mungkin tidak semua orang bisa, tapi ada satu orang yang bernama George Whitefield. Nah, George Whitefield ini setelah dia bertobat ya, kemudian dia masuk sekolah teologi ya. Dan setelah itu si George Whitefield ini dia membuat komitmen ya, yaitu dia mau introspeksi dan evaluasi diri setiap jam dan setiap hari. Coba bayangkan Bapak Ibu, introspeksi diri, evaluasi diri setiap jam dan setiap hari. Luar biasa. Dan ternyata dia membuat 2 halaman catatan ya. Yang pertama halaman adalah untuk mencatat evaluasi, introspeksi untuk tiap jam. Dan yang satu lagi, tiap malam dia buat lagi introspeksi diri itu. Bukan tiap jam, tapi tiap malam, tiap hari. Dan 2 catatan itu dia buat sedemikian rupa dan terus menerus di dalam kehidupannya. 15 pertanyaan yang dipakai oleh George Whitefield untuk menguji dirinya. Nah, saya akan membacakan beberapa, tapi ini sebagai satu acuan, kita masing-masing bisa membuat sesuai kebutuhan. Seperti juga George Whitefield ini. Dia membuat pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dia akan cek di dalam kehidupannya. Dan dia selalu memulai dengan kata, apakah saya? Nomor 1, ya. Apakah saya sungguh-sungguh berdoa dalam doa pribadi saya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya berdoa sesuai jadwal jam doa saya yang sudah saya tentukan? Yang ketiga, apakah saya berdoa dari waktu ke waktu? Jadi continue, tidak berhenti. Kemudian yang keempat dikatakan, apakah saya mempertimbangkan sesudah atau sebelum sesuatu percakapan? Bagaimana percakapan itu dapat memuliakan Tuhan? Kemudian yang kelima dikatakan, apakah saya mengucap syukur segera sesudah menerima atau mengalami suatu kegembiraan? Itu terus disusun sampai 15 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata George Whitefield ini bisa melakukan itu. Jadi dia melakukan introspeksi dan evaluasi setiap jam dan setiap hari. Bapak, Ibu bisa bayangkan
pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh dia setiap jam dan setiap hari. Bisa ternyata si George Whitefield ini, ya. Nah, jadi si George Whitefield sebetulnya adalah seorang pengkhotbah terkenal di abad ke-18 di Inggris, dan dia turut mempengaruhi kebangunan rohani di Inggris di abad ke-18 serta di Amerika, dan dia termasuk salah seorang pendiri gereja Metodis. Jadi si George Whitefield ini adalah salah satu pendiri dari gereja Metodis. Nah, salah satu rahasia hidup George Whitefield yang menurut saya tuh membuat dia berhasil dan dipakai Tuhan adalah dia terus melakukan introspeksi diri dan evaluasi diri. Dan sambil terus mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri dengan mengerahkan segenap talenta dan kemampuannya untuk melayani Tuhan. Itu kuncinya. Kita ingin melakukan itu karena kita sampai di satu era, yaitu era pandemi, ya, di mana kematian itu setiap saat diperhadapkan kepada kita, ya. Oleh sebab itu, kita harus introspeksi dan evaluasi diri agar supaya kita tidak terlambat dan tidak terhilang. Agar supaya nanti kita bisa melewati saat-saat di mana yang firman Tuhan katakan tadi, ya, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah begini, aku telah begitu dalam namamu? Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Jangan sampai seperti begitu. Karena salah satunya hal yang penting adalah hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Dia yang berkenan di hadapan Allah. Dan apabila kita melakukan kehendak Bapa, berarti kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita berkenan di hadapan Allah. Kita akan menjadi seperti Kristus, seperti Yesus semasa kehidupannya. Dan juga berarti kita berbuat banyak di dalam pelayanan kita, karena kita sudah memperoleh anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma. Kita tidak bayar, kita tidak beli, kita tidak minta, tapi kita dikasih cuma-cuma. Karena kita semata-mata mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah kita dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Itulah yang mengantar perkenalan kita sehingga kita masuk di dalam kubu yang dinamakan anak-anak Allah. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini penting sekali kita lakukan introspeksi dan evaluasi. Karena apa? Setiap saat kita diperhadapkan dengan maut. Ya. Nah, justru saat inilah, di saat pandemi dan di mana sepertinya kita tidak mempunyai banyak waktu lagi, karena pandemi yang kita alami setiap saat menghadapkan kita pada maut. Dan kalau kita hidup dan masih berumur panjang sampai hari ini, itu semua karena anugerah semata. Nah, mungkin resolusi yang paling sederhana yang bermanfaat untuk menyemangati hidup kita tidak susah-susah. Kita ambil saja dari firman Tuhan, ya. Dan kita ambil itu dari 2 Korintus 13 ayat 11, ya. Jadi itu sebetulnya cuma berbentuk salam. Perikopnya itu adalah salam. Salam dari Paulus, ya, kepada jemaat di Korintus. Yang berbunyi begini, 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi dalam salam itu, Paulus berpesan kepada kita, ya, agar kita itu senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun, dan usahakan supaya diri kita itu sempurna. Dan dia katakan, terimalah segala nasihatku. Jadi dia minta supaya kita menerima nasihat Paulus itu, ya.
Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi dikatakan, ayo kita hidup sehati sepikir dengan saudara-saudara seiman kita, dengan Paulus, ya. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dikatakan maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu, yaitu akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, perikop itu yang hanya berbentuk salam, kita jadikan satu janji, komitmen, atau satu keputusan yang kita mau ambil mulai dari sekarang. Karena janji Tuhan itu menjamin kita sesuai dengan firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Kita ingat bangsa Israel itu dibuang, ya. Dan dia sudah tidak ada di Yerusalem lagi. Dan dia berada di mana-mana. Dan sebagai, katakanlah, ada yang sebagai tawanan, ada yang sebagai pelarian, dan sebagainya. Ya, kalau Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka masih sempat dipakai sebagai penasihat kerajaan. Ya. Tapi mereka udah kehilangan Yerusalem. Mereka sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Ya. Nah, di dalam Yeremia 33 ayat 6 itu dijanjikan oleh Allah. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita punya resolusi berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kita pegang resolusi itu. Dan ternyata itu akan digenapi. Saat sekarang apa yang kita takuti? Mati, sakit. Tetapi dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, introspeksi dan evaluasi diri mulai saat ini harus kita lakukan adalah untuk menghindari keterlambatan dan jangan sampai kita terhilang. Dan yang terpenting di era pandemi yang masih belum berakhir ini, kita bisa secara tiba-tiba terpapar COVID-19 atau dengan varian-variannya yang baru, dan tanpa kita mampu mengendalikan atau mengembalikan kesehatan kita untuk kembali utuh atau sembuh atau sehat. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya. Ada satu keluarga di Kalimantan. Dia punya 3 orang anak. Ayah ibunya meninggal karena COVID. Maka terlantarlah ketiga anak itu. Mertua saya, ya, jam 11 di PCR. Kemudian pembantunya mengatakan kepada anak saya dan kepada menantu saya, Bapak sekarang sepertinya tidak bisa ngapa-ngapain dan bibirnya sudah biru. Jadi non sama Tuhan tolong datang. Segera mereka datang. Turunkan mereka dari lantai 19 ke mobil. Di tengah perjalanan meninggal. Tanpa lagi diketahui bahwa dia itu terkena COVID atau tidak. Karena PCR tesnya itu diambil jam 11, selesainya itu jam 9 malam. Tetapi siang hari dibawa ke rumah sakit, dia meninggal di tengah perjalanan. Dan setelah dites ternyata betul bahwa dia terpapar COVID-19. Teman sepelayanan saya, seorang misioner, ya, dia pergi ke Burma, ke Nepal, ke Myanmar dan sebagainya. Usianya memang sudah lanjut,
78 tahun. Dan dia belum divaksin dan tidak siap untuk divaksin. Akhirnya berdua dengan istrinya. Dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal di rumah sakit tanpa bisa tertolong. Kisah ini dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, mari kita introspeksi dan evaluasi diri. Bentuklah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sesuaikan dengan firman Tuhan. Agar setiap saat bila kita tiba-tiba harus pulang ke rumah Bapa di sorga, ya, maka kita tidak akan terlambat atau terhilang. Sebab kita sudah melakukan introspeksi dan evaluasi diri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ayo. Saya minta supaya semua terlibat. Hai mereka yang di kubu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, termasuk saya. Mulai sekarang, saat ini juga, mari kita introspeksi dan evaluasi diri mengenai kehidupan kekristenan kita. Supaya kita jangan terlambat dan supaya kita jangan terhilang. Supaya pada saat kita bertemu dengan Tuhan di takhta pengadilan Allah, kita tidak lagi diperlakukan enyahlah engkau, aku tidak kenal. Tetapi tidak seperti itu. Karena kita sudah introspeksi, evaluasi diri, dan juga yang terpenting kita punya satu komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita melakukan kehendak Bapa menjadi seperti Kristus. Nah, periksa di mana kekurangan kelemahan kita. Ayo buat hal-hal yang perlu kita introspeksi dan evaluasi. Misalnya, saya kasih contoh saja nih ya. Tapi nanti saudara bisa buat masing-masing sesuai dengan kebutuhan saudara. Yang pertama, bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Bagaimana pertumbuhan iman kita? Sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita memperhatikan buah-buah roh? Karena ada 9 karunia roh, buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Sudahkah kita lakukan, kita nikmati, dan kita jalankan? Kemudian, bagaimana dengan pertumbuhan iman kita? Sudahkah kita di dalam pergaulan mengutamakan Tuhan? Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita pernah membuat komitmen untuk kapan-kapan saja kita berdoa? Bangun pagi, ya, sebelum berangkat kerja, makan pagi, makan siang, makan malam, di tengah perjalanan, ya, kemudian menjelang tidur, kita siapkan doa penutup di hari itu. Akui semua dosa-dosa kita. Dan kita minta izin untuk istirahat. Supaya besok memiliki kekuatan baru. Sudahkah kita lakukan kehidupan doa kita? Yang ketiga, bertekunkah kita membaca firman Tuhan? Keempat, bagaimana dengan pelayanan kita? Sudahkah kita melayani? Bukan semata di gereja. Pelayanan itu di mana-mana kita dapat lakukan. Dalam bentuk apapun, sesuai dengan talenta dan kemampuan kita. Dan yang kelima, misalnya, bagaimana dengan menabur? Sudahkah kita melakukannya? Menolong orang yang susah, ya. Kemudian memberikan nasihat, menegur orang-orang yang mungkin perlu, atau kita sayangi untuk mereka bisa memperbaiki diri. Yang keenam, kita tuh di dalam kehidupan lebih banyak mendengar atau lebih banyak berkata-kata. Karena firman Tuhan pesannya kita lebih banyak mendengar. Karena kuping kita 2, kiri kanan. Maka lebih banyak kita dengar. Tapi berkata-kata kita cuma punya mulut 1. Maka lebih banyak mendengar, kemudian baru berkata-kata. Dengan berhikmat. Yang ketujuh misalnya.
Sudahkah kita minta ampun dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Dan sebagainya sesuai dengan keperluan Anda. Nah, kita manusia dengan segala keterbatasan, tapi Allah itu bijaksana dengan segala pertimbangan yang adil. Dan Dia melihat hati kita. Dan Dia mau kita berubah. Penting loh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada perubahan, kita tidak mau berubah. Padahal kita sudah baca firman. Kita sudah mengerti, sudah paham, tapi kita tidak melakukan. Dan kita tetap bebal. Wah, gawat Bapak Ibu sekalian. Kita harus arif. Ya. Akhirnya akan terbentuk habit, kebiasaan ya. Dan lambat laun, tapi pasti kita akan terbebas dari segala macam kepahitan dan ketakutan. Kepahitan dan ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali ya, bahwa rasa takut itu harus kita hilangkan. Kemudian kepahitan, lepas dari kepahitan berarti kita lepas dari beban dan kita bisa mempraktekkan kasih dan pengampunan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya kapan kita harus melakukan itu semua, yaitu melakukan introspeksi dan evaluasi diri? Sekarang waktunya. Jangan tunggu-tunggu lagi supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak sampai terlambat, ya. Nah, oleh sebab itu saya hanya dapat mengucapkan selamat berintrospeksi dan berevaluasi diri. Dan mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa Surgawi, berikan kami tekad untuk melakukan introspeksi dan evaluasi. Dan jauhkan kami dari malapetaka, dari pandemi yang pada saat ini ada. Dan bebaskan kami dari rasa ketakutan dan jauhkan kami dari sakit penyakit. Dan kami juga berdoa agar Indonesia lebih maju setelah berusia 76 tahun. Supaya Indonesia boleh menjadi berkat bukan hanya semata bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia. Dan Bapa Surgawi, bagi mereka yang untuk pertama kali mendengar firman ini, beri mereka kesempatan untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami sungguh telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu sampai hari ini. Buat setiap kami Tuhan, kalau kami masih boleh sehat dan masih boleh beraktivitas sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu boleh menjadi rema penuntun buat kami boleh selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, pakai menjadi alat-Mu buat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami khusus berdoa Tuhan buat Bapak pembina kami Pak Niko beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon dan Gembala Cabang Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan mereka. Terutama untuk Pak Niko Tuhan, biar setiap visi misi-Mu Tuhan Engkau selalu sampaikan. Setiap isi hati-Mu Tuhan Engkau selalu sampaikan Tuhan. Terlebih ketika hamba-Mu boleh Kau pakai menjadi messenger untuk Pentakosta yang ketiga Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan buat Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, setiap jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa Indonesia boleh bersih dari pandemi corona.
Berikan hikmat buat setiap pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Untuk setiap kebijaksanaan mereka Tuhan yang mereka ambil Tuhan. Biar semuanya untuk kebaikan daripada rakyat ini. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk setiap dokter, orang-orang yang bekerja di rumah sakit sebagai garda depan untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap mereka pribadi lepas pribadi, juga keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan berlalu karena kami tahu Engkau ada atas Indonesia dan Engkau menolong setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang hari-hari ini Tuhan kehilangan anggota-anggota keluarga mereka Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memulihkan luka hati mereka Tuhan. Engkau yang hiburkan setiap mereka. Bahkan Engkau memberikan jalan keluar untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lewat online Tuhan. Biar meskipun mereka enggak bisa ibadah di gereja Tuhan, tapi biarlah hati mereka tetap rindu ketemu Engkau Tuhan. Hati mereka boleh tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Biar hari-hari ini ketika mereka tetap ada di rumah Tuhan. Biar mereka boleh lebih dekat kepadamu, intim kepadamu Tuhan. Hidup mereka boleh sungguh-sungguh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami serahkan doa kami, permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dan kasih dari Allah Bapa di dalam anugerah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kekuatan dan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam anugerah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.